sebenarnya hubungan bahasa Melayu yang sekarang diributkan dengan alam Melayu? Pertanyaan ini amat menggoda. Apalagi, konsep alam Melayu hingga sekarang masih diajarkan di sekolah di Malaysia. Nah, kita akan menengok video pengajaran konsep alam Melayu. Video dari Kementerian Pendidikan Malaysia ini akan dikomentari oleh Pak Gendur Sudarsono. Alam Melayu yang dimaksudkan bukanlah Melayu yang kita tahu di negara kita hari ini. Tapi alam Melayu merupakan satu kawasan persempadanan yang besar. Kita pergi kepada definisi yang pertama oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick Hassan Suhaimi yang menyatakan alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Alam Melayu tu daripada Tanah Melayu sampai ke Taiwan. Itu menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick. Kemudian kita tengok, ada tak lagi untuk geografi? Ada. Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Husin juga berkongsikan kita definisi bahawa dunia Melayu meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, segenting Kra, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Kalau kita tengok, ruang yang diberi ini macam hampir dengan peta yang awal-awal tadi. Betul, Cik. Alfred Russell juga mentakrifkan bahawa alam Melayu meliputi Kepulauan Tanah Melayu hingga Tanah Srim dan Kepulauan Nicobar, Filipina, Kepulauan Solomon hingga ke Papua New Guinea. Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dimasukkan di dalam alam Melayu. Bahasa. Orang Melayu juga gemar belayar mengembangkan lagi bahasa Melayu ke alam Melayu. Nampak? Bahasa Melayu ke alam Melayu. Orang Melayu dimasukkan itu orang daripada Tanah Melayu tadi. Kemudian dia belayar ke seluruh alam Melayu tadi. Okey, dia bawa bahasa Melayu tu untuk mereka guna. Jadi di situlah terdapat persamaan dari aspek bahasanya. Okey. Kemudian selepas bahasa, maka kita akan pergi kepada budaya. Dia kata penduduk alam Melayu mempunyai budaya serumpun yang merangkumi bahasa dan tulisan, persuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan dan adat. Jadi kita dah pergi kepada ketiga-tiga tersebut tadi, iaitu geografi, kita dah pergi kepada bahasa. Betul. Dan budaya. Bagaimana komentar Pak Gendur terhadap video tadi? Sepertinya konsep alam Melayu tidak dikenal oleh orang Indonesia. Betul, memang tidak dikenal di Indonesia. Dalam pelajaran siswa Malaysia tadi, konsep alam Melayu bertumbuh pada geografi, bahasa, dan budaya. Tapi satu hal yang disembunyikan sebetulnya, konsep alam Melayu juga berbasis pada ras Melayu. Jadi sebetulnya ini konsep ini rasis, cuma kan di situ nggak disebut basisnya juga ras. Nah, secara ilmiah, ras ini tidak ada. Kaum Melayu aja yang menganggapnya ada, tapi ras Melayu sebetulnya secara ilmiah tidak dikenal. Kaum Melayu di Malaysia percaya soal ras itu, makanya ada istilah Mahawangsa Melayu. Apakah karena konsep alam Melayu itu, bahasa Melayu menjadi amat penting bagi kaum Melayu Malaysia? Saya kira iya, tapi itu kan nostalgia masa lalu pada abad 15-an ya. Sebelum masa penjajahan. Bahasa Melayu kan berakar dari bahasa Melayu kuno ya di zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu kemudian berkembang pesat menjadi bahasa lingua franca, bahasa perdagangan terutama untuk dagang rempah-rempah. Nah, sebetulnya tak ada peran yang besar dari Kerajaan Malaka misalnya dalam mengembangkan bahasa Melayu. Bahasa itu berkembang sendiri saja buat berdagang. Orang-orang yang mau berdagang, mau dapat rempah-rempah ya otomatis harus bisa bahasa Melayu, walaupun itu cuma bahasa pasar ya, bahasa sederhana, sekedar untuk berdagang. Maaf, kami belum paham apa maksud nostalgia tersebut. Begini, konsep alam Melayu itu kan berdasar ras Melayu, bahasa Melayu, budaya Melayu. Nah, adanya ras Melayu kan masih menjadi perdebatan. Itu kan zaman penjajahan dulu konsep ras Melayu itu. Nah, sekarang kan udah nggak ada secara ilmiah. Nah, tinggal budaya Melayu. Nah, budaya Melayu pun belum jelas batasnya. Misalnya apakah Borobudur, Majapahit, Bali disebut sebagai budaya Melayu, kan tidak bisa. Makanya untuk mempertahankan nostalgia, mempertahankan konsep alam Melayu, bahasa Melayu amat penting.
Di Indonesia sendiri, bahasa Melayu sudah berkembang pesat menjadi bahasa baku bernama bahasa Indonesia. Prosesnya hampir 1 abad untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Itulah yang menyebabkan bahasa Indonesia amat berbeda dengan bahasa Melayu di Malaysia. Bedanya jauh sekali. Untuk percakapan sehari-hari mungkin ya orang bisa paham, bisa ngerti, tapi kalau sudah menyangkut kosakata dalam bahasa ilmu, bahasa hukum, bahasa pemerintahan, dan lain-lain, bedanya amat jauh. Kosakata dan istilahnya amat berbeda. Mungkinkah membangkitkan lagi nostalgia alam Melayu itu di zaman sekarang? Saya kira sulit, itu kan sudah berabad-abad lampau ya. Namanya juga nostalgia ya, yang diingat kan cuma yang hal-hal yang indah. Dulu antara kerajaan-kerajaan di Melayu pun saling berperang loh. Kemudian juga kerajaan Jawa seperti Majapahit, Singapaksari, itu kan menguasai semenanjung Melayu. Jadi konsep Melayu itu sekarang tampak indah, tapi realitasnya dulu ya tidak begitu, kan gitu. Yang lebih penting lagi, nostalgia itu sudah hancur, lenyap setelah bangsa Indonesia mendirikan negara Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa kebangsaan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa pengantar di pendidikan, dan sebagainya. Adapun bahasa Melayu di Malaysia kan sudah terpinggirkan. Bahasa Melayu di sana kan tidak menjadi pengantar di kampus, cuma 1-2 mungkin kampus yang pakai, mayoritas kan pakai bahasa Inggris. Nah, dengan situasi seperti itu lama-lama ya bahasa Melayu di sana ya bisa pupus atau lenyap lah, hilang, paling tinggal sebagai bahasa sehari-hari. Kenapa konsep alam Melayu yang hanya nostalgia itu masih diajarkan di sekolah di Malaysia? Saya tidak tahu persis ya, mungkin saja sedikit sekali bahan sejarah yang bisa diangkat dari wilayah negara Malaysia sendiri mungkin ya. Yang jelas alam Melayu itu cuma ilusi, nostalgia. Di Indonesia yang berkembang adalah kebudayaan dan peradaban Indonesia sekarang loh, bukan Melayu. Kebudayaan Melayu hanya sebagai kebudayaan daerah kalau di Indonesia. Nah, secara nasional yang berkembang ya kebudayaan Indonesia, yang ada adalah film Indonesia misalnya, sastra Indonesia, seni Indonesia, dan sebagainya. Orang Indonesia kan kreatif. Orkes Melayu pun sudah diubah menjadi dangdut loh. Orkes Melayu sudah kuno, instrumennya terbatas, akhirnya kan direvolusi menjadi dangdut yang lebih modern karena sudah dicampur dengan musik rock. Dan itulah yang berkembang di Indonesia sekarang.